Suatu ketika hiduplah seorang lelaki tua dan seorang perempuan tua di sebuah rumah kecil di pinggir hutan. Segala sesuatu dalam hidup mereka berdebat, hanya satu hal yang hilang, lelaki tua dan perempuan tua itu tidak memiliki anak. Suatu ketika lelaki tua itu meminta untuk membuat roti jahe dalam bentuk manusia kecil. Wanita tua itu melihat ke dalam gudang, dan hampir tidak ada tepung yang tersisa. Dia mengambil mangkuk, menggosoknya di sepanjang kotak, menyapunya di sepanjang dasar, dan segenggam atau lebih dari 2 genggam dikumpulkan. Wanita tua itu menguleni adonan dengan krim asam, dan ketika dia menggulung roti jahe di atas meja, dia mengambilnya dan membuatnya dalam bentuk seorang pria kecil, dengan lengan, kaki, dengan kepala, dan taruh di oven. Setelah beberapa saat, wanita tua itu datang untuk melihat apakah roti jahe sudah dipanggang, mengambilnya dan meletakkannya di jendela agar dingin. Pria roti jahe mendingin, berbaring, tetapi tiba-tiba bangkit dan berlari secepat mungkin keluar rumah, dari jendela ke bangku, dari bangku ke lantai, melintasi lantai dan ke pintu, melompati ambang pintu ke beranda, dari beranda ke halaman, dari halaman ke gerbang, lebih jauh dan lebih jauh. Wanita tua itu memanggil suaminya, dan mereka berdua mengejarnya. Tapi tidak mudah untuk menangkap manusia kue jahe. Sekarang dia sudah sampai di ladang di mana para petani sedang mengirik tanaman mereka. Berlari melewati, pria roti jahe berteriak kepada mereka bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua dan pria tua itu, dan dia akan dengan mudah melarikan diri dari mereka juga. Para petani mendengar ini dan mengejarnya. Tapi, tidak peduli seberapa cepat mereka berlari, mereka tidak bisa mengejarnya. Seorang pria roti jahe berlari ke lapangan tempat mesin pemotong rumput sedang memotong rumput. Berlari melewati, dia berteriak kepada mereka bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari lelaki tua itu, dan dari para petani, dan dia akan dengan mudah melarikan diri dari mereka juga. Para pemotong rumput tidak tahan dengan ejekan seperti itu, semua orang bergegas mengejar si pembuat roti jahe. Mereka berlari secepat yang mereka bisa, tetapi mereka tidak bisa mengejar. Dan ke arah lelaki kecil, sapi itu sedang berjalan, dia berteriak kepadanya bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari lelaki tua itu, dan dari para petani, dan dari mesin pemotong rumput, dan dia akan dengan mudah melarikan diri darinya juga. Sapi itu marah, dan juga mengejar manusia kue jahe itu. Hanya dia yang tidak bisa mengejar. Dan seekor babi bertemu dengannya. Pria kecil itu berteriak bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari pria tua itu, dan dari para petani, dan dari mesin pemotong rumput, dan dari sapi, dan dia akan dengan mudah melarikan diri darinya juga. Seekor babi memekik dan berlari mengejar. Hanya saja dia tidak bisa mengejar, dia terlalu gemuk. Seorang pria roti jahe berlari di sepanjang jalan, dan seekor kelinci bertemu dengannya. Pria kecil itu berkata bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari lelaki tua itu, dan dari para petani, dan dari pemotong rumput, dan dari sapi, dan dari babi, dan dia dengan mudah akan melarikan diri darinya juga. Kelinci itu mendengar ini, dan mengejarnya. Dia juga tidak dapat mengejar pria kecil itu, hanya kelinci yang melihatnya. Seorang pria roti jahe berlari, dan seekor serigala bertemu dengannya, "Aku akan memakanmu," kata. Dan lelaki kecil itu menjawab bahwa dia telah melarikan diri dari perempuan tua, dan dari lelaki tua, dan dari para petani, dan dari pemotong rumput, dan dari sapi, dan dari babi, dan dari kelinci, dan dia akan dengan mudah melarikan diri darinya juga. Serigala itu menggeram dan berlari ke arah manusia kue jahe, dan dia menghindar, dan berlari secepat yang dia bisa. Hanya serigala yang melihatnya. Seorang pria roti jahe sedang berlari, dan seekor beruang besar bertemu dengannya. Pria kecilnya tidak takut, tetapi berteriak bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari lelaki tua itu, dan dari para petani, dan dari mesin pemotong rumput, dan dari sapi, dan dari babi, dan dari kelinci, dan dari serigala, dan dia akan dengan mudah melarikan diri darinya juga. Seekor beruang ganas menghentakkan kakinya, dan mengejarnya. Tapi beruang itu terlalu lambat untuk mengejar si pembuat roti jahe yang cepat. Seorang pria roti jahe berlari, dan seekor rubah bertemu dengannya. Rubah itu sangat licik, tetapi lelaki kecil itu tidak mengetahui hal ini. Oleh karena itu, karena kebiasaan, dia mulai berteriak bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua, dan dari lelaki tua, dan dari para petani, dan dari pemotong rumput, dan dari sapi, dan dari babi, dan dari kelinci, dan dari serigala, dan dari beruang, yang artinya dia akan dengan mudah lari darinya juga.
Rubah mendengarkan sampai akhir, dan berkata bahwa dia sangat tua, tidak mendengar apapun. Dia mendekati pria kecil itu dan memintanya untuk mengulanginya. Mematuhi roti jahe konyolnya, dan mulai membual lagi. Rubah mendengarkan sampai akhir, dan berkata bahwa dia masih tidak mendengar apapun. Dia semakin mendekati pria kecil itu dan memintanya untuk mengulanginya lagi. Pria roti jahe setuju, dan kemudian saja dia memulai lagi, saat Rubah menerkamnya dan makan. Dan pria kue jahe tidak lagi membual tentang. Suatu ketika ada seorang gadis kecil. Suatu ketika ayahnya yang kaya menikah dengan ibu tiri yang jahat. Dia menetap di rumah bersama kedua putrinya. Mereka cantik dan berwajah putih, tapi jahat dan kejam di hati. Dan kemudian tibalah saat yang sulit bagi gadis malang itu. Dari pagi hingga larut malam, mereka memaksanya melakukan pekerjaan kotor, mengangkut air, memanaskan kompor, memasak makanan, mencuci piring, dan mencuci pakaian. Dan di samping itu, saudara tiri melakukan yang terbaik untuk membuatnya kesal sebanyak mungkin. Mereka mengejeknya, menuangkan kacang polong dan gandum ke abu, dan dia harus duduk dan mengambilnya. Di malam hari, ketika dia lelah bekerja, dia harus pergi tidur bukan di tempat tidur, tetapi di lantai di sebelah kompor. Dan karena dia selalu dalam abu, debu dan kotor, saudara perempuannya memanggilnya Cinderella. Tetapi kemudian pada suatu hari raja memulai pesta, yang seharusnya berlangsung selama 3 hari penuh, dan memanggil semua gadis cantik di negara itu ke pesta itu sehingga putranya dapat memilih pengantin untuk dirinya sendiri. Ketika dua saudara perempuan yang disebutkan itu mengetahui bahwa mereka juga dapat datang ke pesta itu, mereka langsung mulai berdandan dan bersolek. Cinderella juga ingin pergi menari, tetapi ibu tirinya tidak mengizinkannya pergi, karena dia tidak punya baju atau sepatu, dan dia kotor. Dan kemudian ibu tiri yang jahat menuangkan semangkuk gandum ke abu, dan berkata bahwa jika Cinderella mengumpulkannya dalam 2 jam, maka dia bisa pergi dengan saudara perempuannya. Cinderella pergi ke taman dan menangis. Dan kemudian 2 burung merpati putih terbang masuk, diikuti oleh kawanan burung yang berbeda. Mereka menukik di atas abu dan mulai mematuk, jadi mereka memilih semua biji-bijian dalam mangkuk. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka menyelesaikan pekerjaan mereka, dan semua orang terbang kembali. Cinderella membawakan mangkuk untuk ibu tirinya, mulai bersukacita, berpikir bahwa dia bisa pergi ke pesta. Tapi ibu tirinya tidak mengizinkannya masuk. Dia membelakangi Cinderella dan bergegas bersama kedua putrinya ke pesta dansa. Ketika tidak ada yang tersisa di rumah, Cinderella duduk di lantai dan menangis dengan sedih. Dan kemudian 2 burung merpati putih terbang masuk, diikuti oleh kawanan burung yang berbeda, dan mereka membuang pakaian dan sepatu mereka, berkilau dan semuanya dari emas. Dia dengan cepat mengenakan gaun ini dan mendatangi pengantin wanita. Mereka melihat saudara tiri dan ibu tirinya dan berpikir bahwa itu pasti putri yang aneh, dia sangat cantik dengan gaun emasnya. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa itu adalah Cinderella. Pangeran keluar untuk menemuinya, meraih tangannya dan mereka mulai menari. Dan dia sangat menyukai Cinderella sehingga dia tidak ingin berdansa dengan gadis lain. Dia menari sampai malam dan akan kembali ke rumah, tetapi pangeran meminta untuk mengantarnya pergi. Dia ingin tahu gadis cantik siapa ini dan di mana dia tinggal. Tapi Cinderella lari darinya dan naik ke tempat perlindungan merpati. Pangeran memerintahkan untuk menghancurkan tempat perlindungan itu, tetapi tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Dan tidak ada tempat di dekat dia bisa menemukan orang asing yang cantik itu. Tidak ada yang menyangka bahwa Cinderella diselamatkan oleh merpati yang membawanya pulang. Pangeran kesal dan pergi ke istana dengan kepala menunduk. Dan tiba-tiba dia melihat sebuah sepatu, mengangkatnya, sangat kecil dan elegan dan semuanya dari emas murni. Pangeran menduga bahwa ketika Cinderella melarikan diri darinya, sepatu dari kaki kirinya tertinggal di salah satu anak tangga. Pangeran sangat senang dan diperintahkan untuk menemukan nyonya sepatu ini, dan kepada siapa sepatu itu cocok dia akan menikah dengan yang itu. Orang tua kembali dari pesta, mereka melihat bahwa Cinderella sedang tidur dengan kemeja di atas abu, dan lampu redup menyala di dekat kompor. Kedua saudara perempuan itu pergi ke kamar mereka, berharap besok mereka akan cukup beruntung untuk mengenakan sepatu emas.
Keesokan harinya, pangeran datang ke rumah mereka dan berkata bahwa setiap orang yang ingin mencoba sepatu calon istrinya harus keluar. Dua saudara perempuan keluar, dan ibu tiri mengunci Cinderella di rumah dan tidak membiarkannya keluar. Kakak perempuan mencobanya sepatu kecil. Adik perempuannya mencobanya sepatunya bagus. Pangeran hendak pergi, tetapi Cinderella keluar dari jendela dan berlari ke arahnya. Dan dia memakai sepatu, dan itu pas untuknya. Pangeran menatap matanya dan mengenali gadis cantik yang berdansa dengannya. Dia membawa Cinderella, menunggang kuda, dan pergi untuk bermain pernikahan dengannya. Dan dia memerintahkan saudara perempuan dan ibu tiri untuk dikunci di rumah mereka, dan jangan pernah membiarkan mereka keluar dari sana. Beginilah cara mereka dihukum karena kejahatan dan penipuan mereka.